Sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Koleksi harimau Sumatera di Kebun Binatang Bukit Tinggi bertambah 1 ekor. Bertransaksi dengan polisi yang menyamar, seorang pengedar sabu-sabu di Payakumbuh dibekuk. Tradisi ziarah makam tokoh adat dan pesta adat Nagari Tebing Tinggi di Dharmasraya digelar secara meriah. Koleksi harimau Sumatera di Taman Marga Satwa Budaya Kinantan, TMSBK Bukit Tinggi, bertambah 1 ekor. Anak harimau berjenis kelamin betina yang baru berusia 4 bulan diberi nama Banun Kinantan. Banun lahir dari hasil perkawinan harimau jantan yang bernama Bujang Mandeh dan berusia 12 tahun dengan harimau betina yang bernama Mantagi yang berusia 9 tahun pada tanggal 28 Desember 2024 lalu. Pada Rabu siang, Banun Kinantan diperkenalkan secara resmi ke masyarakat awam oleh Wali Kota Bukit Tinggi. Dokter yang menangani proses perkembangan Banun menjelaskan, awalnya harimau melahirkan 1 pasang bayi. Namun saudara Banun yang berjenis kelamin jantan hanya mampu bertahan hidup 2 hari. Banun sendiri tidak sepenuhnya mendapat ASI dari ibunya dan digantikan dengan susu kambing. Saat ini, dalam sehari Banun sanggup menghabiskan 1 kilogram daging sapi atau daging ayam. Mengingat bahwasanya induk dari Banun maupun bapaknya Bujang Mandeh dan Mantagi ini itu sudah cukup berusia lanjut. Nah, kita pada saat pertengahan 2023 kita lakukan program breeding. Kemudian alhamdulillah baru berhasil di tahun 2024 dengan lahirnya Banun. Nah, kelahiran Banun tentu tidak mudah juga, di mana Banun lahir hanya mendapatkan sedikit susu dari induknya. Dengan beberapa kali kelahiran harimau Sumatera di kebun binatang, TMSBK Bukit Tinggi menunjukkan telah berhasil menjalankan tugas sebagai lembaga yang mengelola konservasi ex situ atau konservasi di luar kawasan hutan. Kabid Daya Tarik Wisata Kawasan Konservasi Dinas Pariwisata Bukit Tinggi menerangkan, Banun Kinantan merupakan harimau ke-8 yang menjadi koleksi TMSBK Bukit Tinggi. Bertambahnya koleksi satwa liar yang dilindungi itu diharapkan dapat menambah daya tarik TMSBK. Tentu ada karena itu merupakan proses alaminya dari harimau Sumatera ini. Tapi kita melakukan breeding ini, perkembangbiakan ini, perkembangbiakan terkontrol. Artinya tidak ada yang kawin sedara. Harimau kita yang sudah dewasa itu ada 7 yang sudah dewasa tambah 1 Banun yang kecil. Keberhasilan ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang yang tetap dapat melihat harimau Sumatera secara fisik dan bukan sekadar cerita masa lalu semata. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Padang kembali melakukan tugas di luar tupoksinya. Kali ini mereka berupaya melepaskan cincin yang melekat di jari tangan kanan seorang pria yang akan dioperasi di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Dengan menggunakan alat gerinda kecil, petugas dengan sangat hati-hati memotong cincin yang melekat di jari tangan korban. Kondisi jari tangan pasien yang bernama Sipar Nasution itu telah membengkak karena keluarganya berupaya secara paksa untuk melepaskan cincin itu, namun tak kunjung berhasil. Korban sendiri telah berada selama 2 hari di rumah sakit karena akan dioperasi. Namun sebelum operasi dilakukan, cincin yang melekat di jari Sipar harus dibuka. Dengan telaten,
petugas sangat berhati-hati memotong cincin itu dengan gerinda. Jari tangan Sipar yang terpasang cincin itu dilapisi petugas dengan lakban. Selama proses pemotongan berlangsung, petugas juga selalu membasahi mata gerinda agar tak terlalu panas. Saat proses pelepasan cincin itu, korban masih dalam keadaan sadar. Bahwasanya ada korban pelepasan cincin yang sudah 2 hari cincin tersebut melekat di jarinya waktu akan operasi bekas kenapan angin. Ada berapa lama itu Pak kita memakan? Pelepasan paling lama sekitar 30 menitan lah. Kita berhubung pas. Berselang 30 menit kemudian, cincin berhasil dilepaskan. Sipar Nasution pun dinyatakan bisa menjalani operasi oleh tim medis rumah sakit. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang mantan pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya dijebloskan ke rutan Anak Ayah oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Dharmasraya setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik Pitsus Kejati Sumbar pada Rabu sore. Sebelumnya, Ade Chandra ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana korupsi keuangan negara sebanyak lebih dari 3 miliar rupiah dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ade Chandra yang ditunjuk sebagai PLT Kepala Bagian Umum telah membobol rekening dana operasional Sekretariat Pemkab Dharmasraya sebesar lebih dari 3 miliar rupiah pada tahun 2023 lalu. Hal itu bisa dilakukan tersangka karena memiliki akses untuk membuka rekening. Sebelum diangkat menjadi PLT Kabak Umum, Ade Chandra merupakan bendahara, sehingga ia mengetahui username dan password rekening dana operasional Sekretariat Pemkab Dharmasraya. Uang yang ada di rekening tersebut dipindahkan ke rekening pribadi untuk membayar utang pribadi dan dipakai bermain judi daring. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya tersangka menyalahgunakan dana operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan cara melakukan penarikan anggaran kegiatan Sekretariat Daerah tanpa disertai SPJ. Dan dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening pribadinya tersangka dan ke rekening beberapa orang lain untuk pembayaran utang pribadinya, dan dana tersebut juga tersangka gunakan untuk bermain judi online. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada Juni tahun lalu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejati Sumatera Barat dengan menaikkan status menjadi penyidikan pada September 2024. Sebanyak 41 orang saksi di lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya turut diperiksa penyidik Kejati Sumbar, termasuk Sekretaris Daerah Pemkab Dharmasraya. Robiha melaporkan dari Padang. Sejumlah murid sebuah taman kanak-kanak di Pasaman Barat mengikuti kegiatan edukasi tentang penyelamatan dan pencarian di kantor Basarnas Pos Sar Pasaman, Padang 7, Pasaman Barat pada Rabu siang. Anak-anak usia dini ini mendapatkan pengarahan dan pengenalan sejumlah alat-alat pertolongan dan pencarian yang digunakan tim SAR saat melakukan tugas penyelamatan. Selain itu, mereka juga diajarkan cara melakukan pertolongan dan pencarian dengan menggunakan perahu karet menyusuri sekitar kanal. Murid-murid TK ini juga diajari cara mengevakuasi dari lokasi ketinggian menggunakan tali. Selama edukasi berlangsung, anak-anak terlihat senang dan antusias mengikuti semua kegiatan pertolongan dan pencarian yang diajarkan petugas dari Pos SAR Pasaman. Dan maksud tujuan mereka kemari adalah untuk mendapatkan edukasi tentang pengenalan profesi Badan SAR Nasional. Mulai dari tadi pagi ketika anak-anak datang berkunjung, kami mulai mengenalkan edukasi apa itu profesi pencarian dan pertolongan. Kemudian kami juga mengenalkan peralatan-peralatan yang ada di pos pencarian dan pertolongan Pasaman ini,
Dan tadi kami juga mengajak anak-anak untuk mencoba menaiki perahu karet serta mencoba menaiki wahana flying fox. Edukasi ini untuk memberikan pengenalan penyelamatan dan pentingnya keselamatan saat menghadapi situasi darurat kepada anak-anak usia dini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.